Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Abang saya sama, ya abang saya bisa ulang tahun, dia fansnya Pak Ahok, boleh minta, Kak, saya mau ngasih kado video statement Pak, saat happy wedding gitu Pak. Oh gimana? Ada kemana? Ada ke situ aja boleh Pak? Mau sini aja? Iya. Leo dan Angel. Ini kita besok. Iya, besok di Geraha Mandiri. Ya, Pak, bentar Pak. 1, 2, iya. Untuk Leo Angel, saya sampaikan selamat hidup baru supaya kalian tentu sukses dalam pernikahan, karir, anak-anak tentu juga saya doakan sehat, panjang umur dan bahagia hidupnya. Tuhan memberkati kalian. Makasih Pak. Masih mau air Pak? Ayo Pak. Ayo. Oke, satu lagi. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahok. Banyak sukses selalu buat Bapak. Bisa minta tolong dari Bali Pak. Oh, jalan-jalan. Terima kasih banyak. Lagi banyak. Ini siapa? Dari Belanda. Saya dari Belanda. Nah, masalahnya apa? Ada pesan Tuhan untuk Bapak. Masalah apa? Ada pesan Tuhan untuk Bapak. Apa? Yang lewat karunia. Jadi karunia Tuhan coba lihat saya sampai itu. Enggak lebih aku seperti Susah juga. Ngomong aja. karunia dari Bapak. Memperlihatkan saut kapal laut yang bisa menahan kapal. Jadi itu gambaran kekuatan Bapak itu luar biasa dari Tuhan. Saya dari Manado kemarin. Tinggal di sana. Ya, Tinggal di Manado. iya. Cuma itu yang saya tuh masih ada juga yang saya sampaikan semua kalau keluarga. Kalau di satu menit itu boleh. Aku waktu dapat ya itu sampai dalam terus nyambung. Jadi itu yang Kasihan yang lain. Jadi itu yang pertama yang saut di kemarin katakan Bapak. Lalu juga diperlihatkan yang banyak orang ini diperlihatkan Bapak pakai baju kenegaraan, baru banyak orang yang akan berjabat tangan. Jadi itu ada rencana Tuhan Bapak. Tapi Tuhan yang akan juga diperlihatkan ada satu kecil di atas. Oke Pak, selamat pagi Pak Suki. Sama kami dari komunitas Sun Video Pak, yang tahun lalu pernah berkunjung ke sini. Jadi tujuan kami ke sini menyampaikan surat surat yang surat dialog damai, dialog dan doa damai. Kami sih berencana mau mengajukan pinjam aula di balai kota. Kita pelajari ya, karena kita nggak tahu berapa yang boleh diizinkan gitu. Iya boleh Pak. Dan ini juga satu undangan kami juga untuk Pak Basuki nanti tanggal 17 September. Hanya untuk undangan kami belum bisa kirimkan karena kami belum ada tempat acaranya. 17 September ini mesti ingatin loh, kita ada acara dokter internasional itu loh. No supes, ingatin bagian umum. Iya Pak. Itu janji dokter better lagi. Nah 17 September udah ada acara loh kita. Yang dokter itu loh, APAM itu loh. Kami sih acaranya Yang dokter internasional mau datang semua yang dokter better 17 September. Ya mau makan malam sama bus.
sama pakai balai kota. Masukin aja, kita nggak bisa jamin oke apa enggak. Masukinnya ke situ aja nih ya. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak ya. Pak, ini komunitas kami. Ya. Pelajar. Ya, dia pernah ketemu kan waktu Iya. itu. Sudah di tahun lalu ya. Terima kasih Pak ya. 17 September masih ingat ya. Kita butuh bus sama tempat sama makan untuk 150 orang yang dokter ini masuk sudah. Nanti rapat besarnya lantai 12. Apa? Rapat persiapannya sampai di lantai. Bulan ngomong ya? Iya, Yang 17 September ya? Saya cerita. Pak, tadinya kan saya tinggal di rumah suster sama kakak saya Pak berdua. Nah kakak saya kan pas ngeliat ibunya sakit, sekerut pulang pergi dekat saya Cirebon. Akhirnya kata ibunya meninggal tinggal di Cirebon Pak. Akhirnya saya tinggal di rusun itu sendiri sama anak saya Pak. Berapa lama? Kakak saya tahun yang lalu Pak, pas ibunya masuk rumah sakit setruk bolak-balik memang cabang Cirebon Pak. Makanya sudah tahun lalu kan udah 2015. Kita kan udah bilangin harusnya kan ganti SP. Nggak ada info. Oh kemarin pernah Pak saya ngajuin Pak, kakak saya ngajuin supaya udah Ri pakai nama asli aja kata gitu kan. Nggak Tapi dari bisa pihak loh. sananya iya Pak. Kalau pakai nama orang pasti kita usir. Kakak Ini udah tinggal setahun terus bayar debitnya siapa? kakak saya Pak. Makanya itu yang masalah. Coba disuruh urus deh, kita cek. Jadi pas aku Baik kita tuh mau nggak mau masih tegas. Pokoknya begitu SP nggak sama, kita nggak peduli siapa kita usir. Karena kalau saya nggak mau tegas, semua rumah habis. Ribuan rumah dijual. Saya nggak tahu, nggak betul makanya. Kalau saya begitu sama ibu, nanti semua kakaknya jual ke adiknya juga alasan kakak adik. Padahal di dalam kenyataan kakak adik juga jualan. saya nggak mampu Pak, saya nggak punya suami. Makanya saya kalau patokannya adik, anak, mantu. Dia adiknya. Nah, makanya kalau adiknya kita mau cek. Iya Pak, boleh Pak. Karena saya juga nggak mungkin kan mampu tinggal di situ Pak. Maksudnya saya juga sampai saya meninggal, makanya saya nunggu sama kakak saya Pak. Saya sama anak saya numpang sama kakak saya. Saya suruh cek aja sih. Ini surat kematiannya ada. Saya terlalu baik itu. Dulu saya bilang mesti orang tua. Pinjam orang tua datang ke saya supaya saya setuju. Wah, saya udah, jadi saya udah nggak percaya sama siapapun. Gitu. Kalau ini saya dengar Pak, saya memang nggak mampu Pak. Iya. Saya juga sampai saya meninggal. Ini pegang dulu, nanti kakak ada kakak asli nanti di malam. Ya saya udah minta mereka ini sama sekarang dia belum masuk ke cari. rumah saya. Yang selatan itu loh. Oh yang Jadi ini Pak, Mau masuk ke rumah saya. oh begitu Mas. yang Bukit Mas itu. Ini panggil mereka sekarang Dan ketemu gini, gitu. Jalan Cakra Negara itu ada di dalam kompleks. Sementara Jalan Mawar itu di luar kompleks. Dari dulu itu tidak pernah nyambung Pak. Jadi Jalan Negara Cakra Negara yang dalam kompleks itu dibangun setelah Bukit Mas ada. Sementara Jalan Mawar itu dari dulu ada seperti ini. Jadi kami tidak mengganggu Jalan Mawar. Nyambungnya ke jalan raya Nyambung sama. jalan raya sama gitu. Jalan Cuma Mawar karena ada kepentingan dari pengelola tanah di sini, ini jadi dibongkar itu Pak kemarin itu. Dengan dibongkar sekarang dampaknya kemalingan, terus perampokan gitu Pak. Jadi ada maling yang mau masuk ke rumah, di rumahnya Ibu Pras. Ibu Pras yang minggu lalu kita kesini. Tadi malam kejadian sampai di rumah saya, tapi ke rumah Ibu Evi, Ini mobilnya perumahan mau siapa ya? diambil. Perumahan orang ini. Ini kosong ini Pak, ini kosong ini perumahan. Ini masih kapling kosong ya? Ya, bukan ini rumah, ini rumah juga, tapi rumah kampung gitu kan. Nah ini Tahap temboknya kedua, itu adalah Oh, aku ngerti nih. Ini juga harusnya bagian dari Bukit Mas. betul tahap 2. Cuma dia nggak bebasin. Belum. Nah, sebagian, Pak, baru. Sebagian. Sebagian Ini besar. SIPPT sampai sini. Betul. SIPT ini sampai sini, tapi oleh Bukit Mas baru ini aja yang dibagari. Nah, karena kita udah membangun Jalan Cakra Negara ini, ada Jalan Mawar yang jalan kampung, itu ada tembok. Jadi tembok itu tidak pernah berhubungan dengan kedua jalan itu. Jadi jalan ini dipaksain nyambung ke sini. Nah, Padahal sekarang- nyambangnya padahal ada di sini Pak. Sekarang ada calo-calo tanah itu ingin meningkatkan tanah di sini, memakai jalan ini Pak. Ini dibongkar, itu tujuannya. Jadi ini sebagian sudah dibebasin Pak sama developer, tapi Krismon 98 dia kolaps. Jadi ini sebagian ada rumah penduduk, ada yang belum dibebasin. Di statusnya di DFQ dia. Makanya sekarang gini. Ini makanya saya bilang mesti panggil. Sekarang logika kita gini ya. Logika gini. Ini kan SIPPT, Ya betul. SIPT. punya Bukit Mas. Ya betul. Kalau ini bagian dari SPPT Bukit Mas, Iya.
Lalu mereka berhasil mengusir orang ini, Ya, bebasin ya, ya. masuk. Ya. Saya tanya, dia buka nggak jalan ini? Buka, dibuka. Kalau itu dibuka, Ya. berarti ini memang waktu Betul. masukkan isi PPT, Betul. dibuka buat umum. Itu Betul. yang masalah. Tapi bukan gini, buat umum, gini. Pak. Buat komplek ini. Buat Pak, jadi komplek, bukan buat komplek, Pak. Karena sekarang ini jalannya nembusnya ke jalan Enggak, Pak. Bukan buat komplek loh, Pak. Jadi kalau di dalam fasos, Pak ya, ini jalan ini diserahkan ke Pemda. hanya Nah, makanya Bapak tahu nggak kenapa di banyak perumahan, saya mesti adil aja ngomong fakta. Di banyak perumahan, orang perumahan marah kami juga. Kenapa marah kami? Kok ini nggak kamu aspal? Kami tinggal 30 tahun nggak pernah ada aspal hot mix. Di luar kamu hot mix. Itu karena mereka nggak pernah mau menyerahkan. Jadi gini, boleh nggak jalan ini dia belum mau serahkan? Boleh. Tergantung perjanjiannya. Pak. Itu yang saya bilang masalah. Ya, oke, sebentar Pak. Ini jalan ini 12 meter Pak. Ini rencananya memang ini perumahan ini 12 meter juga. Tapi karena ini belum jadi perumahan, jadi masih perkampungan. Ini baru cuma 4 meter 4 meter. Pak. Jadi ini dipaksakan dibuka 12 meter ke 4 meter. Dan ini 100 meter ke sini kali. Ini 100 meter ke sini kali. Ini kali belum ada buntu. jalannya? belum ada. Bukan jalan, ini Kali. kali. Ini belum ada jalan Ini belum ada jalannya. Belum ada. Belum ada. Ini kali Oh, buntu. kalau dia belum ada jalan bisa tutup dulu kan belum Iya, saya. masih kampung, Pak. Sekarang kondisi masih Berarti kampung. belum. Bisa. Ini 100 meter ke sini jalan Lu panggil buntu. wali kota nggak sini deh. Jalan Saya buntu. pinjam deh gambar ini. Iya, Iya, saya iya. tinggal Pak itu. Soalnya kami ingin Terus gini, Pak. ini Ingin menutup kembali sementara ini ini belum dengan ada jalan. Bang. Belum ada. Belum ada, nggak ada jalan. Ini tuh masih kampung. Dan dia minta, jalan dia minta pakai portal. Pintu gerbang, sekarang portal. Nah, sekarang kita minta pintu gerbang supaya keamanannya tembok. terjamin. Tadinya tembok. Enggak, Tembok sekarang tempat. kalau gerbang juga nggak masalah. Pintu Pasang gerbang nggak aja. masalah. Masa kasar siang ada yang jaga, Pak. Iya. Iya, kita tutup pintu gerbang. Malam Pak. tutup. Ini belakang rumah saya Pak yang kemalingan. Ini rumah saya di Enggak, Pak. sini. Bu, kalau soal ini kita udah susah. Iya. Kalau soal kemalingan di sini ini kita udah ini bicara keamanan Tapi komplek. karena ininya kebuka sekarang, Pak Bos. Enggak, kalau ini enggak kebuka pun itu sesuatu yang berbeda, Pak. Ini kan nggak ada jalan. Masalahnya sekarang ini Mas, saya tanya, ini ada jalan nggak di sini? nggak ada. Ini baru sampai Kan sini nih Pak. tembok ini kan nggak ditutup. Ini kan nggak dibuka. Tutup, Pak. Yang hitam ini tembok dan pembatas. Iya, tembok. iya. Justru maksud saya. Tapi belum sampai ada sini. Iya, maksud saya kalau tembok ini masih ada. Masih. Hanya soal jalan ini kan memang dibuktikan harus diserahkan pada kita. Kan ini belum ada, Anda pasang aja, nggak usah tembok. Ya, Pasang pintu aja gerbang. Pintu gerbang ya. Iya. Cuma siang dibuka. Iya. Itu aja. Pak, cerita. Jadi soal ibu cerita ini kerampungkan di sini, ini nggak ada hubungan dengan, nggak ada hubungan loh. Kalau gitu Ini masalahnya perumahan Anda yang nggak becus jaga keamanan. Maksudnya kalau Bu, di sini. maksudnya Ibu ini ada perampokan. Tadi pagi juga ada pencurian mobil. Ini tadinya waktu di tembok ini batas pengaman Bukit Mas itu aman. Sejak ini dibuka, jadi maling itu semua ada Makanya di kan sini. kita bilang Bapak harus taruh penjaga kalau nggak mau jadi umum. Ya sekarang kita udah kasih tahu ke lurah. Dia cuman kasih satpol PP cuman jam setengah Enggak 3 dong, malam. kalau PP Boleh pasang pintu gerbang. ini mesti Boleh, pengelola sini. Bapak kan bayar Pak. bener. Kita mau pasang pintu gerbang, Pak. Makanya saya bilang, Kita pasang pintu gerbang. saya juga tinggal di perumahan Pak. Iya. Kita kalau nggak keluarin duit, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung sama saya. Enggak. Kalau kita mau jadi elit, keluar duit. Ini ya Indonesia. Iya. Itu yang saya bilang, keluar duit loh. Sudah, Pak. Kan mau elit. Sudah, Pak. Kita Ya nggak maksud bisa. saya, kalau ada yang nggak beres, satpam dulu pecat. Tapi dipanggil dong, kita udah Sekarang saya tanya, emangnya kalau di tembok nggak ada pencurian kalau satpam lu nggak beres? 20 tahun kita di situ nggak ada. Tapi Aman Pak Ahok. Gini-gini lah. Iya, maksud saya jangan juga alasan, saya juga bisa jadi suzon gitu loh. Iya, udah. Jangan-jangan Anda memang sengaja udah buka, biarin nggak usah jaga lah. Supaya nanti kesannya keamanan. Saya nggak peduli, ini mau mampus semua pun saya nggak peduli loh Pak. Saya sampaikan jujur Pak ya, ini kasar saya ngomong. Saya harus tegakkan ini udah ke kami atau belum. Kalau ini pasus-pasus ke kami Pak ya, Belum. di audit BPK kalau Bapak tutup, Bapak harus bayar sewa loh bidang tanah ini. bukan kita tutup Pak. Memang ini aslinya Makanya memang seperti saya itu. ngomong
Makanya saya berusaha karena digampangin kita. Inilah Pak Ben. saya nggak salah saja dikejar BPK Bapak difitnah-fitnah. Oke, kita Kalau kembali ke saya tadi, Pak. sengaja izinkan Bapak tutup ini, ternyata BPK audit dibilang ini adalah aset DKI, terus Bapak dipanggil, semua orang saya udah pengalaman Pak. Saya udah kenyang dipanggil polisi. Semua yang dipanggil akan bilang apa tau nggak? Atas izin gubernur, atas perintah gubernur. Sudah saya tulis. Jadi sekarang begini Pak Ahok. Itu yang saya minta. Saya mau bela semua orang, Benar. tapi saya tidak mau konyol. Iya. Dan saya juga nggak peduli Anda siapa. Selama Anda benar, aku bela habis. Iya Pak. Iya. Kalau Anda nggak benar, aku nggak peduli. Ibu saya juga saya nggak mau tolong. Kalau Iya, nggak benar, Iya, itu iya. prinsip saya. Iya, Pak. Makanya saya tanya, ini kalau yang seperti ini, kalau Anda tutup Pak aset kami, Anda mau jadikan elit untuk Anda saja, Anda sewa loh sama BPK. Iya. Iya. Itu masalahnya. Iya, iya. Tapi kalau Anda belum menyerahkan ini, suratnya belum diserahkan kepada kami, itu masih gampang. Kenapa? Undang-undang kita ada kelemahan. Anda bangun rumah, pasos tidak dijadwalkan kapan harus serahkan dulu. Yang dulu ya. Iya. Iya. Anda tidak mau serahkan, ada sanksi nggak? Nggak ada juga. Ini memang gendeng ini Jakarta nih saya bilang. Iya. Nah sanksinya apa? Sanksinya satu, jalannya hancur, saya nggak boleh aspalin. Kalau saya ngaspalin jalan hancur yang belum diserahkan, masuk penjara saya Pak. Nggak ada dasarnya. Karena APBD. Iya, nggak ada Tapi dasarnya. yang terjadi di Jakarta, banyak perumahan 30-40 tahun, jadi masalah. Iya. Perusahaannya udah kolaps, nggak pernah mau nyerahkan ke DKI, penduduknya udah tua mulai miskin, jalanannya hancur, nggak mampu urunan, marah-marah ke saya. Paham nggak sekarang Jakarta? Iya, iya. Jadi banyak orang bilang, saya tinggal di sini 30 tahun nggak pernah diaspal oleh pemerintah. Iya. Kenapa? Karena dia dulu mau nutup supaya tetap eksklusif. Eksklusif. Nah sekarang dia bangkrut. Yang tinggal di sini juga mulai miskin, kira-kira gitu loh Pak, pas-pasan. Iya. Urunan nggak sanggup. Nggak sanggup. Apalagi struktur jalannya itu jelek. Si pengembangnya itu curang. Nggak ada dasar batu yang kuat. Ditutupin aspal apapun ambruk. Hancur. Ambruk. Hancur, ya. Nah kami mau masuk nih, perbaiki semua miliaran ini. Nggak boleh Pak. Iya, karena nggak ada dasarnya. Nah, yang model ini saja saya cari akal. Benar. Minta masyarakat tanda tangan, Iya. semua dengan senang hati menyerahkan pada Pemda, minta tolong. Dapat itu baru saya kerjakan. Nah, sekarang di kampung-kampung mulai saya kerjakan di perumahan lama. Dengan dasar itu, nah, saya cari solusi sama kasus ini. Kasus ini saya juga orang perumahan, saya mau cari solusi. Cuma saya tanya kan, Iya. ini SIPPT sampai mana? Oh sampai sini. Betul. Oh saya udah mulai ngerti. Iya. Oh sampai sini, makanya saya tanya. Nanti ini dibuka nggak? Kalau jalan ini semua udah ini tuh kewajiban loh. Iya. Iya. Jadi ini semua kewajiban dia. Iya, betul. Iya. Ini jadi umum nggak? Jadi umum. Iya nantinya. Nantinya. Salah kalau udah jadi. Nah makanya kalau jadi umum, kalau soal keamanan, oh sama bahaya. Iya, iya. Benar. Iya dong kalau ngomong keamanan sama bahaya. Ini yang saya mesti duduk. Jadi nggak usah tekan saya dengan alasan keamanan juga. Iya, iya. Ini mesti lapor polisi urusan kedua. Kalau ini jadi umum sama nggak aman. Nah kalau sampai nggak aman, ini jadi umum. Biasanya ada kebijakan apa? Pasang portal. Perumahan pasang satpam jaga. Ditambahin. Malam jalan ini dari jam 9 malam tutup. Tutup. Iya. Siang buka. Iya. Bisa nggak orang nyolong siang hari, pagi hari? Bisa. Oh sama. Ya itu jadi nggak boleh alasan itu. Iya. Lalu ada alasannya karena ini orang mau nyolong, gue mau tutup semua nih. Gak bisa. Kecuali Anda belum menyerahkan ke kami. Iya. Makanya saya mau tanya, ini udah serahkan apa belum? Kalau udah serahkan, ini belum jadi, kita bisa alasan, udah pasang portal. Tungguin. Yang keluar masuk lihat siapa, pasang CCTV. Sama kayak kami di Muara Karang Pluit Pak.
Sekarang saya tanya, Pantai Mutiara daerah elit bukan? Elit. Ini laut, Iya. nggak ada jalan. Satu pintu toh? Iya. Boleh nggak orang luar masuk Pantai Mutiara? Boleh. 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 Tiap pagi orang jalan kaki bebas kok. Boleh. Iya, tapi mobil-mobil motor masuk kan ada Oh tinggal enggak Pak, KTP yang ke segala sini macam, Pak. enggak pakai Pak. Yang jalan rayanya enggak bebas Pak. Iya. Iya. Boleh. Kecuali masuk di komplek dalam, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Pantai Mutiara putusin yang ini dia enggak mau serahkan ke Pemda. Belum. Tapi jalannya semua siapa? Keluar duit Pak. Itu yang kapling gede-gede Pak. 2M keluar duitnya satu orang. Kita selama 20 tahun nggak pernah diperhatikan. Ya, makanya saya bilang kalau kasus itu, kalau Bapak mau perhatikan, kalau mau saya aspal semua sini, serahkan pada kami dalam. Ini kelihatan yang diserahkan cuma jalan rayanya nih. Kalau ini hot mic, kami hot mic Pak. Bapak mau apa? Saya hot mic langsung hari ini. Ya, Saya kembali hot ke mic. tadi Pak. Nah, Masalah itu. ini jalan 12 meter, ini 4 meter mobil nggak ada yang Belum. lewat. Makanya saya bilang ini bagian itu tadi saya bilang. Jadi sekarang Artinya ini memang fasus yang serahkan ke DKI. Cuma dia belum kuasai ini. Belum. Makanya solusinya Anda pasang portal. Portal sudah Pak. Sekarang kita mau Kalau masang Anda pintu gerbang. tembok, Nggak tembok, pintu kalau gerbang. kemarin kalau Anda tembok, kalau Ya. benar diserahkan ke DKI, Anda harus bayar sewa sama kami. Berarti Anda menyewa lahan Pemda ditutup. Itu pun ada kajian. Pemda mau nggak nyewain ini? Kalau ini dianggap missing link, pasti nggak mau sewain. Dengan kita bayar PBB itu gimana Pak? PBB di sini Pak, Anda nggak bayar PBB di sini Pak. Jadi karena rumah-rumah juga kan pinggir-pinggir jalan Betul. juga kan. Betul. Ini memang risiko Anda beli di jalan raya. Sekarang Anda mengeluh, oke, saya ngerti Jakarta, saya dari tahun 81 Pak, untuk kepada kita. Nah sekarang kita balikin gini Pak, balikin sederhana. Ini kalau jadi rame nih, ini buka nih, rame nih, Anda akan berantem lagi sama saya. Kalau Anda tinggal di sini, Anda akan datang ke sini Pak, izin toko, usaha. Ini orang Jakarta, Bapak ngomong sekarang enggak. Kita ingat baik-baik, ini rekam baik-baik. Kalau ini udah dibuka semua nih, jadi jalan ramai nih, ini udah dibebasin nih. Udah gede, ini kan rumah nih semua. Berantem lagi sama saya, bikin Pak. restoran, Sorry, Pak. toko. Dengan ini begini sorry Pak. Dengan ini Gitu. Ini tujuannya memasang pintu. begini Pak Ahok, kita setuju deh semua pendapat. Makanya saya mesti panggil, makanya sekarang supaya ini kita minimal. bisa pasang pintu Makanya gerbang. saya bilang yang penting dibuka siang hari berapa kita mesti panggil rapat. Ini sementara ini kita buka pintunya Pak Ahok untuk pasang Dan bisa kayak gitu. pintu gerbang. Ini yang saya bilang, kalau saya kayak gini diperiksa BPK, semua orang Anda akan tunjukin ini atas persetujuan saya. Pasang pintu gerbang teknis orang lapangan saya, jangan saya. Oh gitu. Kapan kira-kira Pak? Makanya saya lagi atur waktunya, kita lagi pelajari masalah Pak. Minggu ini, minggu Iya. depan kali Pak Ahok ya? Makanya saya kadang Bapak tahu nggak Pak, saya hari itu acara di luar 8.30 Pak. Iya, makanya saya dapat informasi ya. Kenapa saya masih datang? Saya kasihan Bapak Ibu nunggu saya sampai jam 11. Iya. Karena kemarin nggak ada yang bisa kasih tahu tunggu jam berapa. Saya sengaja hari ini datang harus lebih awal. Karena saya 8 harus jalan. Ya, kemarin sibuk Pak Ahok ya. Tapi maksud saya itu, kalau sama saya itu gampang banyak. Iya. Makanya kita Kalau saya A ya A, udah. Nggak peduli Anda siapa. ya udah. Selama sesuai aturannya. Fair aja. kita tunggu mediasi Pak. Makanya fair aja gitu loh. Iya baik Pak Ahok, Kalau makasih. soal keamanan Anda mesti taruh orang Pak, jaga Pak. Iya. Ya, masalah Pak. Makasih Pak Ahok. Kamu nggak bisa, mesti tes dulu. Kamu kalau nggak tes dulu susah gitu. Apa? Cuman nggak Kalau PT nggak terima kita belum bisa bantu. Nggak, keringanan gimana? Kan kita nggak bisa bantu masuk PT. Tujuan Anda udah bisa masuk kampus, tes dulu aja kampus supaya itu buat kita lihat hasilnya. Jadi kalau misalkan saya udah lulus tes, saya kesini lagi. Mari kita lihat. Oh, lihat. Karena kami prioritas adalah yang perguruan tinggi negeri. Oh iya. Kalau yang perguruan tinggi negeri kita pertimbangkan, baru kita pertimbangkan. Ya. Terima kasih ya Pak.
Catatan apa? Kita tanda di mana? Depan kota. Surabaya. Ini kalau sengketa amat kita kamu gugat aja lebih benar. Ya. Gugat. Enggak, ini bisa. Nggak bisa. Kalau udah kami catat, Iya, Pak. kalau aset udah kami catat, kamu bener pun, saya yakin bener pun, saya nggak boleh balikin. Jadi saya kasih contoh sederhana gini. Misalnya bapak saya pernah ngambil tanah bapak Anda tanpa sengaja. Minjem dulu. Bapak saya udah meninggal sekarang. Bapak datang ke saya nunjukin saya, bapak lu pernah minjem tanah bapak gua loh. Ini bukti semua, bapak lu tatang ada video semua. Masuk akal ya? Masuk akal nih. Aku boleh balikin nggak? Nggak boleh. Saya kalau setuju balikin kalau adik-adik saya, ipar saya, istri saya, anak saya tidak setuju saya balikin, saya digugat. Ini bicara keluarga ini. Ini bicara Pemda ini. Ini tanah tercatat punya DKI. Sudah tercatat ini. Anda minta saya balikin, nggak bisa. Anda gugat, Anda menang gue balikin, tenang aja gue balikin. Gugat. Nggak usah kasih saya, gugat aja langsung. Percuma kasih saya. Ya. Itu petani tadi itu masih panggil wali kota. Saya pegang diri ya. Dia masih temuin wali kota aja panggil. Ada foto ini. Saya lagi tanya sama di sub, saya juga tanya alasannya apa nggak boleh lewat. Kalau nggak boleh ngetem oke gitu. Kalau lewat kenapa nggak boleh? Saya lagi tanya. Tuh bukan di depan istananya, masih di blok satunya. Pak, Menpan RB kan ngeluarin surat edaran buat nggak boleh mainin game Pokemon Go ataupun yang sejenisnya. Nah itu Pemprov DKI akan ngikutin surat edaran itu? Saya kira sebetulnya secara umum semua jenis game yang nggak boleh main kalau di kantor, ya kan? Makanya kita kalau kita susah jaga. Sama kayak kita bilang di kantor dalam ruangan boleh ngerokok nggak di DKI? Nggak boleh. Kita masih bisa temukan orang ngerokok di kantor. Nah kalau itu ketemu razia potong TKD. Nah kalau kamu main game, kinerja kamu beres kan? Karena kita bebannya ada KPI. Misalnya tuh sekda tuh mesti disposisiin surat berapa ratus dalam sebulan. Nah terus misalnya pembelian lahan dia mesti bebasin berapa. Tiap bulan kita evaluasi nih. Oh ini dia capai target, oh ini keringanan kayaknya nih. Kerjanya terlalu gampang. Kita panggil lagi, kamu kayaknya masih kurang kerja deh. Beban kerjanya kurang gitu. Nah sama kayak kalian kan, dapat berita cuma 3 sehari. Terus dievaluasi, kayaknya harusnya bisa dapat 5 nih berita nih. Naikin lagi. Nah kayak gitu. Kalau main Pokemon Go TKD-nya dikurangin Pak. Kan katanya untuk Kita kan patokan di KPI, bukan main Pokemonnya ya, kalimatnya ya. Main game, ketahuan main game. Bukan ketahuan main game pasti langsung potong. Yang nggak ketahuan yang susah, ya kan? Kalau Pokemon kan pasti ketahuan lah, masa PNS keliling-keliling sini kan. Kelihatan itu lebih gampang. Yang kami kan balai kota terbuka. Saya juga nggak tahu dia pasangin ada monsternya di mana di sini. Kalau ada di air terjun dia masih loncat juga, paling dia tegur. Oh ngapain cebur ke situ menyolong ikan loh. jadi masih boleh nih masyarakat main di sini. Kita juga nggak bisa ngelarang orang kalau dia datang, terbuka ya. Tapi kalau dia keliling-keliling pasti ditegur satpam. Tabrak orang gimana? Sementara katanya untuk menjaga kerahasiaan instansi pemerintah. Sebelah ada Wapres. Kalau kayak gitu bisa berdebat lah ya kita ya. Kita itu bisa berdebat soal intelijen. Kalau satelit lewat, zamannya Pak Harto. Saya ini kuliah remote sensing, perminyakan. Dosen dari mobil oil dulu Amerika. Dia kasih kita lihat, kalau pesawat satelit Amerika lagi terbang pas lewatin Jakarta. Dan dia lagi ngambil foto nih.
Dia cerita dosen waktu itu. Kalau Pak Harto lagi pas keluar ke istana, duduk pakai cerutu, dikasih lihat foto nih, orang tapi bukan di Pak Hartonya. Merek cerutunya pun kelihatan. Jadi kalau orang mau mata-matain depan ini, perlu nggak sih kirim orang main Pokemon? Misalnya, tahun 80-an loh, remote sensing satelit Amerika bisa foto orang sampai merek cerutu. Kalau di luar loh. Nah, kecuali di dalam dia nggak bisa masuk. Kalau dalam masih kayak film-film apa AI itu loh, yang kirimin loba-loba itu. Nah kalau selama di dalam, terus kan saya tanya, kita semua pasang CCTV dong. Mana CCTV nih? Ini semua pakai WiFi. Orang kalau tahu IP address kita, bisa nggak kamu langsung intai semua ruangan? Bisa. Jadi kalau di rumah kamu nih ada CCTV semua nih, asal saya tahu internet IP address-nya nih, langsung saya bisa ngintip Anda semua loh. Jadi dunia intelijen sekarang begitu loh, makin canggih, makin gampang dibajak. Itu aja. Kalau udah tahu, nah sekarang semua pemerintah hampir semua pasangnya pakai CCTV, ada internetnya. Bisa nggak orang intai? Bisa kayak Monas. Bisa nggak orang intai Monas? Nggak usah cari IP address kok. Orang semua CCTV bisa kamu lihat di Smart City, betul nggak Monas? Semua kan udah tahu Monas. Nah jadi ya itu bisa berdebat soal intelijen. Kamu tanya sama dia lah. Kamu tanya sama mereka aja lah. Nanti aku susah kan ngomong di pengadilan. Oh tahu dong, kenal dong. Dia aku gak pernah ketemu bareng gitu. Ya, siapa yang gak kenal Agwan? Gue tanya sama lu, siapa yang gak kenal Agwan di Jakarta? Sejauh ini udah ada panggilan untuk bersaksi di tipikor nggak Pak? Belum masuk suratnya. Ya tergantung perlu apa enggak. Kalau misalnya biasa tuh gini, kalau pengacara Arisman pikir kesaksian BHP saya bisa meringankan dia pasti ngotot panggil. Nah, jaksa penuntut kalau yakin BAP saya bisa memberatkan tuduhannya, biasa saya dipanggil. Pasti gitu sih umumnya. Pak, tapi bicara layak nggak layak nggak sih Pak? Kiranya gila ketua DPRD bicara intim dengan Agwan itu soal reklamasi. Wah, nggak mau nyantai, saya susah nih di pengadilan jadi masalah. Itu urusan BAP. Itu BAP. Saya kan udah dipanggil BAP. Kayak pertanyaan-pertanyaan macam-macam udah ditanyain di BAP. Nggak bisa kita buka. Hadir ya Pak kalau di... Aku mana pernah nggak hadir sih, semua panggil hadir. Tepat waktu lagi. Nama Bapak nggak masuk nama. Kan memang kan saya nggak mendaftar. Cuma kan PDIP kan punya aturan. Itu kan dimasukkan ke DPP. Nanti DPP juga mengeluarkan calon. Kayak gitu biasanya. Pak, tapi berdasar survei itu 81% pemilih PDIP memilih Bapak di Pilkada. Nggak tahu aku. Survei bisa berdebat lah. Pemilih Survei kita bisa berdebat lagi tuh. Error berapa persen ini. Udahlah. Nggak usah ngomongin survei lah. Pemilih Gerindra Kita juga kerja katanya aja. masih ada yang milih Bapak. Kita ngomong kerja aja. Kayak itu susah. Gitu. Bapak kalau Bapak tanpa harus mendaftar tapi memutuskan untuk tidak maju lewat independen itu bisa jadi untuk disaring oleh PDIP. Makanya nanti ini urusan internal PDIP, ini urusan kita. Kan gini ya, saya kan harus menghargai teman Ahok yang udah bekerja begitu keras. Waktu, tenaga dia habiskan. Terus yang dukung kita juga udah keluarin uang, udah keluarin kaos, macam-macam nih, printer, itu kan sumbang orang. Buka toko macam-macam. Ya kita harus menghargai mereka. Tapi kita juga harus mengapresiasi, menghargai partai politik yang melihat 1 juta suara rakyat Jakarta ini harus dihargai. Nah kan ini ada partai politik yang nggak minta macam-macam,
mendukung apa adanya karena mereka melihat ini ada 1 juta suara orang Jakarta yang ingin saya jadi gubernur kembali. Kata Mas Hasto cuma butuh gandeng Pak Jarod gitu. Ya makanya ini kan makanya nanti saya nggak tahu ini kan 2. Makanya saya harus menghargai partai politik ini. Nah kalau nanti teman Ahok juga sepakat misalnya gitu ya. Udah kalau bertiga kita pakai parpolnya 3. Maju gitu loh. Ya oke aja. Kan targetnya kan cuma untuk maju. Jadi kalau teman Ahok bilang, Pak kayaknya kan teman Ahok tetap mau ngusung. Kita tetap jalan deh, independen aja. Tuh ini 3 ini udah sepakat bantu kita. Ya jalan juga. Nah tapi bagaimana PDIP? Yang pasti saya udah tahu kalau PDI Perjuangan, kalau kami tetap pakai independen diusung 3 partai, PDIP secara sistemnya tidak mungkin mendukung calon independen. Maunya mengusung. Nah tapi putusan ini kita pakai 3 parpol, PDIP misalnya DPP juga mencalonkan saya gitu loh. Nah ini mungkin bisa ketemu. Nah soal Jarotnya atau siapa nanti, itu urusan parpol lagi loh pasti loh. Pasti PDIP sama parpol lain balik lagi seperti semula, terserah saya mau pilih siapa. Kok bisa percaya sih Pak? Maksudnya kalau misalnya Bapak diusung parpol, PDIP pasti mendukung Bapak. Kan dari dulu Bu Megawati mau ngusung saya, udah oke. Yang jadi nggak oke kan waktunya itu. Teman Ahok kan kita kasih dia waktu gini, 1 juta ya. 1 juta ya, kalau nggak dapat 1 juta kita nggak bisa loh. Nah terus kan waktunya kan PDIP kan butuh waktu, itu aja masalahnya. Pak Jarod dipanggil sama Bareskrim Pak? Pastilah, habis saya panggil kan bukan sumber waras, Cengkareng. Sumber waras itu cerita Tempo dulu. Kalau soal sumbangan yang teman Ahok itu laporan pertanggungjawabannya gimana Pak? Apa ada audit? Sekarang kan nggak ada sumbangan Ahok. Ya enggak yang ntar yang melalui. Kalau nanti bukan sumbang ke teman Ahok loh. Sumbang ke Ahok. Nanti kalau sumbang ke saya, mesti saya sudah resmi sebagai pasangan calon. Lalu ada dapat resmi KPU, itu baru kita buka rekening bank. Kalau ada rekening bank udah diaudit oleh KPU. Auditnya gimana Pak? KPU dong sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi itu udah kaji sama KPU belum sih Pak? Itu diperbolehkan apa enggak? Memang Kayak boleh, gitu. memang boleh sumbangan masyarakat apa? Iya maksudnya. Kan dibatasin. Bapak gitu. Boleh dong. Dari dulu juga semua orang umumin, cuma nggak ada yang mau nyumbang kali. Dulu kita juga nyumbang kok. 50 juta maksimal 1 orang. Dan harus ada nomor NPWP kalau ditanya. Kalau yang nyumbang gede 50. Perusahaan 500. Itu aturan, udah undang-undang atur. Boleh. Yang masalah tuh ada yang mau nyumbang lu nggak? Komen dong Pak. Jadi kalau misalnya PDIP nggak berhasil ke Bapak, ini katanya Bu Risma berhasil dibujuk Pak. Kamu nggak usah berangan-angan lah. Iya beneran Pak. Nggak usah lah, itu maunya gosip aja lu cari berita aja lu. Lu mau cari berita melulu lu. Kenapa? Udah. Udah ya. Kalau kata Pak Bambang Deha, 80% hasil reses itu juga nggak mau Bapak memimpin lagi. Dari hasil reses DPRD DKI yang PDIP Pak. Makanya aku nggak tahu sekarang Bambang Deha yang benar apa survei yang benar kan, susah kan? Ya kita mungkin Pak Bambang Deha pergi, yang survei kan cuma 50% lebih yang mau saya jadi balik gubernur. Pak Bambang Deha 80, mungkin Pak Bambang temuin itu yang 30% lebih PDIP mungkin. Dia bilang PDIP 80% pilih saya, mungkin itu 20% yang ditemuin, mungkin kayak gitu. Cara baca analisa ya nggak? Ini Pak ikut Pak. Terkait ada kemarin yang meninggal yang di angkot Malaysia, itu sebenarnya gimana sih Pak kejadiannya Pak? Boleh dijelaskan? Jadi pasien itu sebenarnya 1 hari sebelumnya sudah harus ke rumah sakit untuk melahirkan. Tapi karena bapaknya mau kerja malam itu, kita bapaknya besok pagi aja. Nah kemudian ternyata pagi-pagi sudah bermasalah sama tetangganya, bapak ke rumah sakit naik angkot. Tapi beritanya yang ditolong di angkot itu salah, nggak ada yang ditolong di angkot. Dia sampai di rumah sakit Pasar Rebo ditolong sampai ke kamar operasi semua. Kan sebenarnya kalau dilihat dari ambulans sendiri kan harusnya dibawanya sama ambulans supaya bisa segera. Itu oleh tetangganya langsung dibawa sendiri ke sana. Kalau dia nelpon kita atau dia memberitahu kita pasti kita kirim ambulans. Ambulans gratis kita semuanya. Jadi ada mau kemana aja
Kalau memang dia nggak bisa gerak sendiri, biasanya ambulans langsung datang ke sana. Jadi nggak benar berita waktu dirujuk puskesmas ke rumah sakit pakai angkot, enggak. Dia langsung diangkat pakai angkot ke rumah sakit. Iya. Jadi bukan rujuk ke puskesmas, lalu puskesmas, kalau puskesmas kita ada ambulans semua. Kamu cobain telepon ambulans, cepet datangnya gitu. Tapi ketersediaan ambulans sendiri banyak. Cepet kok gitu. Kita kan ada ambulan gawat darurat spesial. Kalau di Jakarta sendiri? Saya nggak tahu. 48 yang gawat darurat, tapi yang rumah sakit ada 100. Kita dibanding swasta, pengalaman teman saya, telepon ambulan kita lebih cepat datang daripada swasta. Ya. Pak, soal pembelian hasil karet, Pak, udah gimana kasusnya, Pak? Ya tunggu aja, polisi, Bareskrim udah tanganin, udah panggil. Hari ini kan Kemarin juga semua yang asli udah diambil juga. hari ini Pak Wagub dipanggil, Pak, gimana, Pak? Ya, biasa lah saya jadi panggil. Pak, wajib vaksin itu Ya apa-apa, yang penting udah tercatat dulu, lalu kita ajuin hak pakai. Semua. Ya saya kayak BPKD di Indonesia. Ya. Pak, terjadinya vaksin palsu, Pak. Ini dari pihak rumah sakit mengaku karena ketersediaan dari DKI sendiri memberikan vaksin itu tidak cukup, Pak. Makanya mereka ngambil distributor nggak resmi. Vaksin itu ada dua, ada vaksin yang wajib, ada vaksin dasar, ada vaksin yang tambahan. Yang vaksin tambahan itu bukan kita yang kontrol. Kalau vaksin dasar wajib memang diminta. Tapi vaksin wajib itu ketersediaannya aman ya, Pak? Kalau wajib tersedia aman. Nanti Kalau nggak aman orang udah ribut. Kami kan ada peraturan. Kalau kamu tidak ada sertifikat vaksin, anak kamu nggak bisa sekolah loh. Jadi orang DKI itu nggak mungkin nggak vaksin selama anaknya mau sekolah. Nah, kalau tanpa sertifikat vaksin, kamu nggak bisa sekolahin anak di Jakarta. Itu yang kita lakukan dan gratis lagi. Pak, satu lagi Pak, mengenai survei yang mengatakan bahwa Bapak 50% masyarakat Jakarta memilih Bapak itu. Ini survei nggak usah ngomong, lu tanya surveinya gimana, metodenya siapa, ngapain? Ngomong kerja aja lah. Ini yang pegang. Win. Pakai ini Pak. Nggak usah. Dingin tapi. SOP-nya pakai apa? Yang lama. Dingin. Dingin berarti. Dingin. Nggak bisa masuk tapi ya dingin. Iya. Buka aja dari sini Bu, ininya dibuka aja. Nah, ini yang dibuka aja. Ibu maju dikit Bu. Nah. Dorong dong. Kameranya aja. Dorong ya. Keburu nggak dingin. Suhunya berubah. Dia berubah nih. Tutup lagi. Sekali 1 hari. Jadi dia terbuka 1 menit aja suhunya turun. Dia kontaknya kering lagi ya. Iya. Kita lagi beli 1 lagi Pak untuk penyimpanan. Itu yang Jadi terjaga ininya suhunya. Iya Pak. Jadi satu hari harus 3 kali cek. Cek temperatur. Iya. Makanya ruangnya ruang khusus seperti ini. Enggak sama ya. Iya. Ini yang lebih baru. Sama kan? Iya. Isi sama. Beda. Jadi
kartu monitor suhu kami pagi sore kita pantau betul. Oh, oke. Ini benar. Ini paling lebih besar. Ini masih ada, ini lebih benar. Tapi dia nggak terlalu yang benar masih terpapar. Masih ada. Ya, enggak lah. Apa ya? Rusak ya zoomnya? Yuk. Lagi ada Rio. 3 yang 1. Kapasitasnya 1. Oh, banyak. Kami yang vaksin apa aja? Kayak ini nggak masalah kalau ini. Oh ini sih tempat bekasnya aja. Oh bekas kotaknya. Ya, kotaknya karena pada saat membawa ke Oh, harus terjaga di dalam itu ada pusat-pusatnya. Kayak freezer ikan semua. Iya. Di rumah sakit juga semuanya vaksinnya. Rambutnya berubah ya. Iya, Pak. Jelasin aja. Ya, kami merawat vaksinnya seperti merawat bayi karena betul-betul terjaga kualitasnya. Jumlah sasaran bayi kita sekitar 150.000 setiap tahun di DKI Jakarta. Jumlah itu sudah sesuai dengan kebutuhan vaksin kesiapan dari Kementerian Kesehatan. Vaksin-vaksin kami ada beberapa jenis, ada 9 jenis, di mana setiap bulan kita mendapatkan dari Kementerian Kesehatan, dari tingkat provinsi kita diskusi sama dengan tingkat kota kita diskusi sampai dengan puskesmas kecamatan. Di puskesmas kecamatan semua rumah sakit, dokter praktek pribadi, bidan, klinik bisa mengambil secara gratis vaksin-vaksin kita. Vaksin ini secara independen diaudit oleh auditor independen supaya terjaga betul kualitasnya. Ada beberapa monitor indikator yang harus kita jaga. Pertama adalah suhu. Suhu harus terjaga 2-8 derajat Celcius. Kita monitor sehari 2 kali pagi dan sore. Kemudian ini juga harus berlaku sampai dengan di tingkat layanan. Dan kita ada supervisi suportif sampai di tingkat layanan untuk memastikan bahwa kualitas yang terjaga. Pak, mengenai pengelolaan limbah rumah sakit di Jakarta bagaimana sih Pak? Pengelolaan limbah di rumah sakit ada Permenkesnya, harus mengikuti Permenkes karena limbah rumah sakit itu termasuk limbah B3. Nah, buat mereka yang tidak bisa mengelola sendiri, biasanya dikelola oleh pihak ketiga yang meyakinkan betul bahwa itu dikelola dengan baik. Karena kalau yang mengambil itu ternyata tidak mengelola dengan baik, bermasalah juga. Tapi kan sebenarnya ini kan vaksin palsu itu banyak dari botol-botol yang dibuang dari limbah itu, Pak. Ya, itu makanya yang sedang kita lakukan, yang kemarin diinginkan Pak Gubernur, kita lihat kembali fasilitas-fasilitas kesehatan itu apakah sudah mengelola dengan baik. Kalau belum mengelola dengan baik, kita kasih kesempatan 1 minggu untuk memperbaiki. Kalau belum bisa memperbaiki, sementara izinnya kita kita berhentikan dulu. Pak, mengenai insinerator sendiri di rumah sakit Jakarta bagaimana? Insinerator dulu memang ada, tapi sekarang dengan keadaan kota, kemudian dengan asapnya itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi praktis itu banyak dikelola oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya yang harus kita sertifikasi. Pak, kalau pengawasan vaksin seperti pentavalen yang kemarinnya juga ditemukan itu palsu, Pak. Kan sebetulnya di Undang-Undang 58 tahun 2012 bukan lagi berada di bawah BPOM, tapi sudah berada di bawah Dinas Kesehatan. Bagaimana Pak itu bisa terjadi kepalsuan? Pengawasannya sudah seperti apa? Berarti ada kecolongan, Pak? Bagaimana? Bukan masalah kecolongan. Kamu tahu ada 2.000 lebih daripada tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kalau karyawan dinas kesehatan suruh mengawasi secara keseluruhan, tentunya nggak bisa. Nanti kapan kita melayani masyarakat? Jadi yang paling penting adalah kita harus bersama-sama. Kalau masyarakat merasa ada yang rugi
atau misalnya meragukan, mencurigakan, laporkan segera ke puskesmas supaya kita bisa memeriksa dan bisa kita tindak. Tapi sebetulnya audit pengawasannya sampai seberapa sih Pak? Sampai ke pustu-pustu misalnya, sampai yang mestinya puskesmas yang paling dekat dengan masyarakat untuk semacam itu. Dan juga klinik-klinik yang lain Pak, tidak hanya pentabio tapi juga pentavalen seperti itu. Betul, jadi semua memang kita tetap kita awasi dan sekarang juga kita sedang masuk lagi ke tempat-tempat pelayanan kesehatan supaya kita meyakinkan betul bahwa vaksin-vaksin yang ada di situ itu pengadaannya betul dari distributor yang betul. Selama ini seperti apa sistemnya Pak? Selama ini diawasi oleh Sudinkes. Kalau di kami adalah di Sudinkes karena Binwasdal itu adanya di sana. Tetapi kita butuh kerjasama dengan masyarakat. Kalau mendapatkan yang meragukan atau misalnya ini caranya nggak benar dan sebagainya, laporkan ke kami. Ya. Iya, Pak. Semua rumah sakit swasta dulu, dia punya teknologi lebih canggih pun nggak boleh pakai. Harusnya lebih aman rumah sakit lain. Kalau kamu nggak sesuai standar, kalau mau lebih takut dong, aku tutup rumah sakit kamu. Dilempar ke pihak ketiga, semua nggak mau tanggung jawab. Kami tindak lanjutin sama BPLH. Bikin surat Pak, tekan. Sama kayak ginjal, itu juga sama. Rasa lemparkan swasta. Dia nggak usah bawa tuh, kita dia olah mahal. Buang. Itu yang orang teriak semua. Memang BH ketiganya itu memang harus disertifikasi. Ini bagian apa? Pan lagi ngidam katanya mau potong bapaknya. Cek nggak dirapi. Iya, mau dipaving Pak. Mau paving? Iya, mau dipaving. Mau dipaving. Di samping bapak sambil bapak. Mana yang ngidam dulu? Ini lagi ngidam. Yang dekat bapak, yang ngidam. Yang pertama. Pintar. Pak, Mas Marco. Makasih ya Bapak. Lihat ada lagi ngidam ya. Bagus. Mana? Di rumah Pak di pinggir kali Ciliwung. Oke, siapa? Karena gue suka mereka sama kameramen yang di situ. Bukan aku warga ini. Warga nitip. Ini kameramen di situ. Mana ini? Oh, udah mulai. Ya, Mbak. Udah mulai tangani. Kemarin aja terjadi miss alat berat masuk. Kita masukin dulu kan juga takut, nanti kan salah. Harusnya kan dia kan masih tunggu kita masuk baru keluar gitu. Tapi dia udah keluar duluan. Ya karena itu ada hampir setengah hari kosong alat berat. Dalam masa transisi ini Pak, nggak Berjalan ada penumpukan nggak ada. sampah. Sisa kemarin aja sehari itu. Lagi dirapiin kok. Kita udah siapin truk, alat semua lengkap. Untuk warganya Pak kompensasi? Warga kita kan lakukan lewat Kota Bekasi. Jadi tolong yang pembuangan itu masih beres itu. Iya Pak, baik Pak. Meninggal diangkut itu kan puskesmas apa? Nggak ada rujukan itu salah informasi. Langsung masyarakat bawa ke rumah sakit. Masyarakat ini masih saya bilang masih sosialisasi. Itu ambulannya nggak ngejemput ke rumah? Dia nggak telepon. Oh, dia. Masyarakatnya langsung. Harusnya telepon dulu. Kalau telepon cepat. Nah kita juga lagi mau pindahin ke 112 semua nanti. Ya, makasih ya Pak. Iya, nanti memang mesti dilebihin itu buat sosialisasi. Ya, kejadian ibu meninggal di angkot, Pak, ini nanti ada pertimbangan khusus dari puskesmas ditaruh untuk spesialiskan dulu. Bukan, itu bukan kesalahan di puskesmas. Itu memang dia harusnya datang ke dokter hari ini misalnya. Suaminya nganternya besok. Nah terus itu juga beritanya juga salah. Bukan dia diantar ke puskesmas pakai angkot, lalu dokter puskesmas merujuk ke RSUD pakai angkot. Enggak, dia langsung ke RSUD, langsung penanganan kok. Tapi ada kalau katanya puskesmasnya mengaku sudah penanganan di puskesmas.
Ada penanganan Pak diangkut Pak? Justru itu bukan soal spesialisnya. Kita lagi minta catatan rekod kesehatannya. Orang ini hamil, dia sering nggak cek? Itu yang kita lagi suruh cek sekarang ke Pak Kusmedi. Pak APL bilang mengeluarkan uang 393 miliar untuk proyek Taman Hitung kompensasinya. Terus perhitungan sendiri dari Pemprov DKI bagaimana sih? Kan itu proyek belum selesai di lagi. Raperdanya pun juga belum. Kenapa dia bisa mau mengeluarkan uang sebesar itu? Ya kan tadi kan hitung-hitungan. Itu yang saya bilang sama mereka udah perjanjian. Kamu kalau hitung 1 juta, 2 juta saja 150 hektar. Kalau setengah udah mesti bayar kita triliunan. Ya kamu bayar dulu. Kalau mau bayar duluan, hitung NJOP yang awal. Lebih murah. Jadi jumlah itu benar 393. Saya nggak tahu. Tergantung dia punya berita acara serah terima. Sesuai dengan ketentuan bisa ya Pak, sebelum ada Ya boleh dong kebayar. Kecuali kita bayar dia, kan dia bayar kita. Itu masuk APBD. Nah sekarang saya contoh ya. Kamu STNK mobil kamu, motor, sebelum berakhir setahun boleh nggak bayar duluan? Kamu bayar boleh nggak? Kompensasi sesuai dengan NJOP, NJOP-nya Ya makanya kan nanti dihitung, Kalau barang kamu bangun tahun ini, dihitung tahun depan kamu lebih untung loh. Tahun depan barangnya udah naik. Kan pakai price set. Nah sama kayak Semanggi ya. Kenapa Semanggi Jepang pengen cepet-cepet bangun terus? Dia mau ngabisin hutang dia. Karena dia takut kalau tahun depan baru ngitung lebih mahal nggak? Ya itu sama. Pak, itu masuk APBD nggak sih Pak? Dicatat. Nanti dicatat sebagai aset. Sudah. Nanti ada yang udah dicatat sebagai aset, kayak rusun udah catat. Pak, jalur Transjakarta kembali nggak sering, masih banyak yang Ya kita minta bantu polisi lah, bahwa ini kan jalur evakuasi. masih belum ada penindakan tegas dengan denda yang maksimal itu Pak. Ya makanya kita harus minta tolong ke polisi. Karena yang bisa denda cuma polisi. Belum ada koordinasi. Sudah. Pak, sampah Jakarta sempat menumpuk Pak karena alat-alat di Bantar Gebang ini kurang untuk mengolah sampah Pak. Perintah jempuran. Ya itu karena itu tadi ada masalah, mereka langsung tarik keluar sebelum barang masuk. Dinas Kebersihan berpikir kalau masukin barang dulu belum putus nggak benar gitu loh. Ini kan mau pakai pengacara-pengacaraan nih. Ya sudah, ngambil alih beda sehari numpuk ya sudah nanti rapi. Dulu waktu kita ambil alih untuk pengolahan sampah di sungai akhir tahun 2012, akibatnya apa? Semua sungai penuh sampah. Semua koran menulis, membuat foto bisa jalan di atas sungai. Pasti ada risiko. Karena kan dia nggak kooperatif sama kita. Ya nggak apa-apa, tahannya. Dulu Menteng aja sampahnya nggak bisa diangkut, marah-marah orang sama saya. Sungai semua kotor, nggak apa-apa. Pak, soal puskesmas tadi Pak. Boleh nggak dari kejadian ini mungkin nggak Pak dikasih tambahan spesialis di sana supaya bisa lebih cepat? Hampir semua puskesmas kecamatan ada spesialis. Semua ada. Bahkan di kecamatan sudah ada RSUD tipe D. Udah ada 18 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, yang penting kamu juga mesti. Nah yang saya perlu teliti sekarang, misalnya orang ini pernah melapor ke puskesmas. Saya cuma kritik puskesmas satu. Kamu harusnya proaktif. Misalnya ada pasien A udah datang cek kandungan. Kalau dia 2 bulan 3 bulan, dia kan harusnya balik kontrol lagi. Kalau orang itu tidak kontrol, kamu cari di mana orang itu. Makanya semua mesti minta handphone. Handphone kadang-kadang orang bisa habis pulsa mati, dia beli nomor baru bisa. Kamu harus gunakan yang puskes keliling datangin. Jadi kita harus paksa. Nanti ribut lagi orang sama kita. Waktu orang kita maksa untuk berobat, marah lagi. Ya kan? Makanya kita pasti resiko ada. Kalau yang resiko seperti itu ya masih tanda tangan. Anda mau berobat, kami harus jemput. Terkait KJP Pak, katanya masih banyak disalahgunakan tadi gimana? Persentase tinggal dikit. Begitu kalau ketangkap, jadi saya mau tanya, di mana? Kita kalau ketangkap dia main di pasar seperti itu, izin usaha toko itu kita cabut. Termasuk usir dari pasar. Yang KJP lakukan itu kita cabut. Itu udah cabut banyak sekali KJP. Makanya penerima KJP kan makin turun. Jadi begitu APBDP, kita ada ratusan miliar itu tidak dikeluarkan KJP. Kenapa? Banyak yang dicabut. Penurunannya segitu.
Kamu tanya sama Dinas Pendidikan. Jadi begitu kamu macam-macam, kami tarik KJP-nya. Kan jadi sirpa gitu. Banyak yang dicabut seperti itu. Terkait beberapa proyek di 2014 yang lolos dari audit BPK, salah satu renovasi gedung DPRD gimana Pak? Gedung renovasi DPRD juga saya kira juga selesai pelajari. Berita juga nggak benar, bilang itu buat toilet 50M. Bukan toilet, bukan toilet, itu semua bagian ada kok, panggil Pak Sekwan, tanyain. Itu udah pelajari. Jadi itu berita yang artinya Pak tendensius juga. Lolos dari audit BPK. Karena memang nggak ada masalah. Menurut mereka nggak ada masalah. Lelangnya benar, semua benar. Bukan buat toilet doang, bukan buat toilet. Kesannya bikin toilet 50M. Tapi Pak Jarod minta BPK. Iya pasti dong, ada berita ya respon secara normatif. Kamu tanya sama saya juga saya begitu. Kalau ada mencurigakan ya kita minta periksa. Inspektorat juga periksa. Pak, masih banyak makam fiktif di Jakarta, Pak. Apa? Makam fiktif. Kan udah gali terus dapat. Terus penanganannya gimana, Pak? Ini makanya ganti kepala dinas. Kepala dinas yang baru kan terus menggali. Kemarinnya laporan ke saya sehari langsung dapat 80 makam fiktif. Itu yang berbeda Kosong. dicat-catin, Pak? Hah? Dipasangin batu nisan, bohong-bohongan. Pak, pembelian lahan di Cengkareng waktu itu ada warga yang mengatakan sama Bapak kalau itu ternyata lahan sengketa, tapi tetap dibeli, itu gimana Pak? Kita nggak tahu, kalau Anda lapor ke saya lahan, kamu ngaju ke saya bilang ini lahan sengketa. Saya pasti bilang kamu temu staf saya. Kalau kamu betul sengketa, gugat saya bilang. Kalau begitu kamu laporkan, saya nggak setuju Pak beli lahan dia karena ini sengketa dengan saya, bukan urusan saya. Kamu gugat dong. Patokan kita sederhana. BPN notaris di lapangan. Ya kalau kamu ngadu nih, saya ada sengketa sama dia nih, ya kamu gugat dia dong, itu tunggu aja. Kita juga nggak tahu kamu benar apa dia benar kan. Nah, pasti sederhana seperti itu. Dengan soal pengelola Bantar Gebang bisa dapat anggaran sampai berapa? Saya nggak tahu, lebih dari setengah pasti dapat. Akan dialokasikan kemana Pak? Ke sampah juga atau gimana? Ya macam-macam, kita beli alat juga. Bisa juga untuk PSO yang lain, bos. Jadi dia bisa bantuan ke Bekasi, bikin jalan layang. Kan kita pengen ada jalur khusus ke Bekasi. Bisa dipakai Transjakarta. Pak, Bantar Gebang kan belum optimal sekarang. Terus kira-kira itu bisa optimalnya kapan Pak? Kamu tanya sama kepala dinas dan teknisnya. Saya juga nggak tahu laporannya nggak optimal, kenapa? Kalau kurang alat tinggal beli. Nggak ada alasan sebetulnya nggak optimal. Kecuali udah penuh, nggak ada penuh yang lain ceritanya gitu. Pak Menpan melarang main Pokemon untuk di daerah ini, tapi Bapak mengajak masyarakat untuk main Pokemon Go di Balkot, itu gimana Pak? Saya nggak pernah ngajak ke Balkot ya. Oh iya. Wisata balai kota itu loh. Pariwisata balai kota itu Pak. Ya wisata saja. BPS survei sendiri Pak, gimana Pak? Apa? BPS survei sendiri. Memang kita kalau survei sendiri langsung kita bayar. Tahun 2015 pernah kita bayar BPS. Jadi BPS kalau gunakan survei dia gunakan 2.500 kalori. Orang non KTP Jakarta pun disurvei. Itu teknik survei seluruh Indonesia. Makanya DKI minta BPS survei yang berbeda. Itu dilakukan hasilnya 2015. Kami gunakan kebutuhan hidup cukup atau kebutuhan hidup layak. Makanya yang orang miskin di DKI 17%, bukan 3. Kalau 2.500 kalori kan di bawah 500.000 sebulan. Kami maunya kebutuhan hidup layak lajang dong. Dan KTP DKI, nah kami udah punya datanya. Kalau udah punya data lagi, ngapain kita survei sekarang? Kita udah tahu siapa yang miskin kok, makanya kita keluarin KJP sekarang. Pansus LHP BPK menggait Dirjen Keuangan Kemendagri, Pak. Pansus LHP BPK. Iya, Pak. Itu kan terkait motor soal APBD. Iya, nggak apa-apa. Boleh, bagus tuh. Vaksin kan udah jelasin. Limbah itu Pak, itu belum dijelasin Pak. Nah, limbah masalahnya ada peraturan dari Kemenkes yang kasih swasta kerjain. Berarti selama ini Sekarang semua rumah sakit swasta maupun kita dianggap nggak layak ngolah sampah. berarti itu Lalu dia pakai swasta, swastanya sub lagi. Itu yang ketemu tuh. Kamu tanya sama Menkes, kenapa kasih urusan limbah ke satu perusahaan atau dua perusahaan swasta? Kamu tanya dong sama Menkes. Terima kasih Pak.